Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari Sabtu tanggal 16 November 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam acara yang rutin kita pengajian Sabtu sore Masjid Al-A'raf. Hari ini agak sepi ya, pada sibuk mungkin ya. Dan hari ini juga ada yang wafat di tetangga kami di RT 1. Ibu-ibu, ada yang berkaitan dengan fikih mawaris. Lalu kaitannya dengan fikih munakahat itu sangat erat hubungannya ya. Fikih munakahat membahas tentang segala yang berkaitan dengan pernikahan. Fikih mawaris itu membahas tentang pembagian harta waris. Ini sangat erat kaitannya. Karena pernikahan itu akan berpotensi melahirkan keturunan anak ya. Punya pasangan, punya anak. Nah, begitu pula ketika kita membagikan harta waris. Tentu akan ada ahli waris, dan ahli waris yang inti adalah istri dan anak. Ya. Jadi kalau tidak nikah itu tidak punya ahli waris dari keturunan maksudnya ya. Tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Jadi sangat erat hubungannya antara fikih munakahat dengan fikih mawaris. Nah, kita akan membahas dulu sekarang tentang anak yang tidak mendapatkan warisan, yang tidak berhak mendapat warisan. Kita dulu coba dulu ya, bahas dulu anak yang tidak berhak mendapat harta warisan. Ya. Jika seorang meninggal, lalu meninggalkan istri 1 dan anak 4 misalnya ya. Contohnya, seorang laki-laki meninggal, lalu meninggalkan 1 istri dan 4 anak. Ya, laki-laki semua anaknya. Ini contohnya ya. Nah, ada 3 anak yang tidak berhak mendapatkan waris. Artinya dari segi pembagian waris mereka tidak berhak. Hanya 1, yaitu yang paling bungsu. Nah, ini contoh kasus saja. Ya. Kenapa yang 3 orang ini tidak mendapat warisan? Ya enggak Bu? Masih banyak ya. Saya ulangi ya. Kita membuat satu contoh kasus. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 1 istri dan 4 orang anak laki-laki. Tetapi 3 anak
tidak mendapatkan waris, tidak berhak mendapatkan waris, tapi hanya satu orang anak yang mendapatkan waris, yaitu yang bungsu. Kenapa? Ya kita bahas ya. Ada yang tahu mungkin kenapa 3 anak itu tidak berhak mendapat waris? Ya, anak angkat boleh, nah, tidak berhak mendapat waris anak angkat. Terus ada lagi? Anak yang lahir di luar nikah, anak hasil zina. Ada lagi? Anak tiri, ya boleh. Oh kalau gitu anaknya harus tambah ya, jangan 4 anaknya, 6. Tambah lagi 2 deh anaknya ya. Toh, anaknya 6. Yang 5 tidak berhak mendapat warisan, tapi bungsu yang ke-6 dapat. Kalau gitu, anak itu berarti ada anak angkat, ada anak tiri. Nah, 2 tuh ya yang sudah. Tinggal berapa lagi? 4. Terus ada lagi yang tidak berhak itu? Anak yang murtad. 3 tuh. Sisa 3 lagi. Murtad. Jadi keluar agama Islam. Jadi apakah jadi Kristen, apakah jadi Hindu, jadi Buddha, atau Konghucu atau Kongguan lah gitu ya. Yang membunuh, iya, anak yang membunuh ayah yang meninggal itu. Sisa berapa? 1 anak di luar nikah, 2 anak angkat, 3 anak tiri, 4 anak murtad, 5 membunuh. Nah itu yang 5 yang tidak mendapat warisan. Yang ke-6 itulah yang dapat warisan, karena dia mah anak kandung, tidak murtad, tidak membunuh, dan soleh, dan bukan di luar nikah gitu ya, anak sah. Itu jadi ternyata ibu-ibu ya sudah, kalau sudah tahu berarti kita sudah ngajinya udahan aja. Udah pada linter berarti ibu-ibunya sudah pada tahu ya. Jadi yang tidak berhak mendapat waris itu penyebabnya anak tiri, anak angkat, anak di luar nikah, murtad, dan pembunuhnya, anak yang membunuh orang yang meninggalnya itu. Jadi justru seorang anak ingin mendapat warisan, akhirnya dia membunuh ayahnya biar dapat cepat warisan, ya tidak dapat gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya mereka juga mendapatkan harta, gitu kan? Kasihan mereka tidak dapat harta, misalnya nih ya, anak tiri, anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak angkat, terus anak di luar nikah juga kan benar kasihan gitu ya. Gimana caranya? Bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat. Kalau hibah boleh waktu masih hidup. Kalau wasiat sesudah mati laksanakan wasiatnya. Ya. Jadi kalau tidak mendapatkan harta lewat warisan, maka boleh mendapatkan lewat jalur hibah atau wasiat. Nah sekarang yang tadi itu, yang 1 orang anak itu, ya kan, seorang meninggal dunia meninggalkan 6 anak, baik anak tiri maupun anak angkat. Ya. Jadi 4 anak kandung, 1 anak tiri, 1 anak angkat begitu ya. 1 anak tiri, 1 anak angkat, 6 ya. Nah yang berhak mendapatkan warisan adalah 1 yang bungsu, gitu ya. Nah bagaimana cara pembagiannya? Berarti dia yang meninggal itu meninggalkan 1 orang istri dan ahli warisnya 1 anak, gitu. Kalau itu mah gampang menghitungnya. Pertama, kalau hartanya milik berdua, dibagi 2 dulu itu harta. Kalau 1 miliar 500 juta sewa,
sama istrinya. Simpanlah punya istri mah tuh, jangan diganggu. Yang 500 jutanya adalah harta warisan. Dan istri dari situ mendapatkan 1/8. Berarti sisanya 7/8 buat anak tadi. Udah segitu gampang. Jadi tidak ada yang lain yang dapat harta warisan kecuali istri dan 1 orang anak bungsu itu. Udah aja gitu. Gitu. Tetapi misalnya karena anak bungsu ini kan satu-satunya yang mendapat warisan, sementara yang 5 saudaranya tidak mendapatkan harta warisan. Ya tergantung kebijakan anak bungsu itu. Mau ngasih berapa ke 5 saudaranya itu gitu. Sebab itu mah bukan aturan tapi kebijakan anak bungsu. Ya, karena mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Kamu nggak bunuh nama terperlu dibere atuh. No. Sudah membunuh ayahnya, makanya dibere. Ayahnya meninggal dibere warisan, enak bisa. Entong, yang membunuh harus dibunuh lagi apa? Iya. Jadi dalam Islam yang membunuh itu ya harus dibunuh lagi, sebab tidak ada yang senilai dengan nyawa seseorang kecuali dengan nyawa lagi. Gak ada yang senilai dengan nyawa manusia itu. Gak bisa dengan uang. Dengan penjara 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gak kebayar itu nyawa. Harus dengan nyawa lagi. Makanya al-hurr bil hurri wal amd bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi kalau menurut Islam nyawa dengan nyawa lagi. Sebab Allah sangat memuliakan nyawa hambanya. Tidak ada yang senilai dengan nyawa manusia kecuali dengan nyawa lagi. Jadi kalau ada orang yang menghilangkan nyawa, ya harus dihilangkan juga nyawa dia. Maka ayat tadi itu anaknya membunuh ayahnya supaya dapat warisan, malah tidak dapat. Harus dibunuh malah itunya. Ya. Artinya dibunuhnya bukan dengan cara yang ilegal, harus dengan legal. Dibunuhnya dengan melalui pengadilan. Ulah langsung dibunuh dari kudulur-dulurna. Kamu pembunuh ayah, kita bunuh. Ya mereka juga pembunuh kalau gitu. Akhirnya kabeh pembunuh ya. Gitu. Jadi harus dihukum oleh pengadilan, dihukum gitu, dipancung gitu ya. Sebenarnya sih kalau teknisnya boleh dipancung, boleh disuntik mati, boleh ditembak, boleh digantung, boleh gimana saja lah teknisnya. Kalau di Arab mah dipancung, dirukukan gitu ya, dirukukan, ceprot, gitu. Lehernya itu diputus, ngaplet. Dan itu dilakukan di hadapan orang banyak. Katanya di Jeddah ada Masjid Qisas namanya. Tiap Jumat itu ada eksekusi. Termasuk juga yang dipancung dan yang dipotong tangannya. Kalau potong tangannya mah yang nggak mati, soalnya ini langsung diobatin. Udah dipotong buntung segini diobatin supaya tidak keluar darah. Jadi bara runtung gini ya. Katanya yang jadi pengemis di sekitar Masjid Haram, Masjid Nabawi itu katanya mantan pencuri. Akhirnya jadi mengemis. Orang nggak punya jari gini kan susah ngambil kan, buntung gitu. Jadi mereka menjadi pengemis. Tetapi kan walaupun sebegitu ketatnya aturan di sana, hari nu mau aya wae. Ketika saya ke sana jam 2 siang ada perampokan. Ada perampokan rumah jam 2 siang. Barang-barang habis tuh ya, kayak kulkas, TV. Zaman sekarang kok malingnya kayak gitu ya? Bukan zaman sekarang, zaman dulu itu ya. Zaman sekarang mah asa berabe banget gitu ya. Bawa kulkas, bawa TV kan berat. Keburukannya hewan menurutnya. Kalau dulu mah ya kayak waktu saya kan waktu ibadah haji itu tahun 97. Ya memang ada di sana. Rumah dibobol oleh rampok, barang-barangnya dibawa. Kulkas, TV, radio, segala macam menurutnya. Sebegitu ketatnya itu aturan di sana, ayah gitu. Padahal kalau ketahuan ya sudah dipotong tangan dia. Entah kenapa itu ya, begitu dahsyatnya ajakan setan, tetap saja nekat gitu ya orang tuh ya. Begitu ketatnya hukuman juga. Komo lamun longgar hukuman, ya kayak di kita kan longgar hukumannya. Korupsi kan, korupsi itu kan termasuk mencuri. Bahkan lebih besar, miliaran. Tapi itu dipotong tangannya. Boro-boro dipotong tangannya, malah dipotong masa tahanan.
malah jadi 10 tahun jadi 5 tahun gitu ya. Iya. Nah, sebegitu ketatnya juga apa hukum di sana, tetap saja orang itu nekat mau kita nekat mencuri. Malah melonggar. Nah, jadi kayak tadi ya, pembagian yang kalau seperti tadi kasusnya, anak yang tidak berhak mendapat harta warisan tergantung kebijakan anak yang bungsu yang berhak mendapat warisan. Atau ketika sebelum meninggal, kalau sempat nih wasiat dulu, nah bungsu, kamu satu-satunya ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari bapak. Saudara-saudara kalian, saudara-saudara kamu yang 5 itu, baik yang anak tiri, anak angkat, atau yang apa, yang murtad, atau mungkin yang di luar nikah, kalau bapak meninggal, tolong mereka bagi 1 juta sewang. Nah itu boleh, itu wasiat. Kecuali namun dia tahu apa anak yang membunuh ya, kan itu kan belum meninggal waktu wasiatnya ya, belum tahu siapa yang akan membunuhnya kan gitu. Nah anak yang 5 itu silahkan dibagi 1 juta sewang. Nah itu wasiat dan itu wajib dilaksanakan kalau sudah seperti itu. Sebab anak yang itu tidak mendapat warisan, maka jalannya mendapatkan harta dari jalan wasiat. Jadi wasiat mah boleh kepada orang yang dekat atau yang jauh, yang penting bukan ahli waris. Jangan ke ahli waris wasiat mah, karena ahli waris mah sudah jelas bagiannya ada. Gitu ya. Dan kalau ibu sebagai orang tua lalu ingin berwasiat kepada anak, jangan berwasiat menentang aturan Allah. Nah, kalau ibu nanti meninggal, warisan ibu mah bagikan rata wenya laki-laki dan perempuan. Boleh tidak? Tidak boleh berwasiat menentang aturan Allah, begitu nggak boleh. Jangan ibu. Ibu sudah mau meninggal menghadap Allah, malah menentang Allah, gimana sih? Ibu kan mau meninggal nih, merasa sudah dekat meninggal nih. Wasiatnya yang menyelarasi aturan Allah, karena ibu akan menghadap Allah kan gitu. Ini malah menentang aturan Allah. Nggak boleh. Ada yang begitu? Ada tetangga orang tua saya begitu. Wasiatnya mau meninggal kok malah mau wasiat kepada anak-anaknya supaya dibagi rata. Itu menentang aturan Allah itu. Karena banyak yang ngusul anak-anak dia usul gitu ya. Yang perempuan ternyata ya memang karena dia merasa kita kan bagiannya cuma 1, laki-laki bagiannya 2. Gimana kalau dibagi rata saja? Permintaan dari perempuan. Dan itu perempuan yang tidak solihah. Kalau ingin disampaikan doanya kepada orang tuanya, jadilah anak wanita yang solihah. Di antaranya taat aturan Allah dalam hal waris, tong protes. Protes sama Allah mah bingung kita mau kemana, kan semua alam ciptaan Allah tuh. Gimana? Mau kemana kita? Kalau protes sama aturan Allah, Allah yang punya alam ini semuanya. Kalau diusir gimana? Kita mau kemana? Kalau duit sama orang tua ya keluar rumah bisa ya. Keluar kampung, keluar kota. Ya, kalau Allah yang ngusir kita, kamu gimana sih nggak turun? Nah, jangan menentang aturan Allah. Jadi kalau ibu sebagai orang tua, jangan mewasiatkan yang menentang aturan Allah. Jika ibu sebagai anak, jangan mengusulkan kepada orang tua ibu untuk menentang aturan Allah. Nah, mesti bagi harta tuh. Nah, jangan begitu. Itu sama dengan menjerumuskan orang tua itu. Ya. Halo. Jangan menjerumuskan orang tua. Malah harusnya ibu memberi wasiat mah enggak wasiat, tetapi harus yang selaras dengan aturan Allah. Karena ibu sebentar lagi akan menghadap Allah. Kalau ibu sebagai seorang anak ya. Kalau ibu sebagai orang tua, jangan mewasiatkan kepada anak-anak menentang aturan Allah. Dan karena memang urusan harta biasanya sok sensitif, kalau nggak kebagian itu suka protes. Istri merasa kebagiannya cuma 1 bagian, banyak yang protes. Kita kan sama anak ibu juga atuh. Kenapa harus dibeda-bedain? Kan gitu, cek hawa nafsu mah gitu. Ya, cek hawa nafsu mah gitu.
Tapi aturan Allah jelas maha adil. Nah, logikanya saudara ibu yang laki-laki akan mendapatkan 2 bagian, misalnya 2 juta, ibu 1 juta. Dia yang laki-laki dapat 2 juta itu milik keluarganya, untuk dia dan anak istrinya 2 juta itu. Ibu dapat 1 juta untuk sendiri. Tapi pakai beli emas kan Kosambi mana? Di Kosambi ayat toko emas tuh jelita. Oh iya. Apa? Kan saya suka ke sana. Kalau angkasa di Cicadas juga ada. Dan saya suka ke sana juga. Jadi kalau saya kan punya tips, ya punya tips. Mudah-mudahan para ini sampai keluar nggak? Ada keluar nggak ini? Oh tidak. Harusnya keluar ya, biar para suami juga dengar nih. Jadi saya punya tips buat para suami ini. Untuk membahagiakan istri itu tidak harus bawa jalan-jalan ke Pangandaran, ke Bali atau ke Nusa Tenggara. Kalau saya ngajak jalan-jalannya yang dekat aja ya ke Kosambi dan ke Cicadas. Itu lebih menyenangkan buat istri. Ternyata. Jadi kalau disuruh milih istri, mah ya kita jalan-jalan. Mau ke Pangandaran atau mau ke Cicadas? Maka istri saya akan pilih ke Cicadas, terus ke Pangandaran. Kagok sekalian mana ya. Habis beli cincin langsung ke Pangandaran kan begitu. Enaknya kan begitu. Itu tip bagi para laki-laki dan saya suka menasihatkan ini kepada calon pengantin laki-laki. Ya. Calon pengantin laki-laki saya sering menasihatkan seperti itu. Saya sudah mencontohkan, silakan akang persiapkan diri, bahagiakan istri. Tidak perlu jauh-jauh ngajak jalan-jalannya ke Cicadas atau Kosambi saja. Di situ ada toko emas jelita dan angkasa, gitu aja. Perempuan itu gampang karena Allah menciptakan perempuan itu kodratnya senang perhiasan. Jadi di surga pun kalau kita masuk surga nanti perempuan dibahagiakan dengan perhiasan sepuasnya. Gitu perempuan. Kalau laki-laki dibahagiakan dengan perempuan. Itu karena kodrat laki-laki itu ingin memiliki perempuan banyak, sebanyak-banyak. Kamu bisa mah. Coba yang dulu-dulu itu ada yang 100 istri. Ya. Di Afrika sampai sekarang pun banyak yang istrinya puluhan. Terutama yang bukan muslim ya. Kalau di muslim kan dibatasi 4. Ya. Nah non muslim, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang kaya, pejabat, pengusaha itu istrinya puluhan, sehingga anaknya di ratusan anak. Itu. Nah, kalau misalnya dibatasi 4 saja, itu pun kalau mampu. Contohnya di sana di Cigondewa ada namanya Pak Haji Asep. Dia punya istri 4. Semua istrinya dibikin rumah berjajar, sama persis rumahnya 4. Mobilnya disewa. Alamat jika kita memang si mungkin nggak beren jika nama mampunya lah begitu. Nah, sekarang mah cuma punya mobil 1 ya udah 1 aja istrinya. Rumahnya 1, mobilnya 1 ya udah 1 istrinya ya. Kalau misalnya kayak Pak Haji Asep ya itu rumah 4, mobil 4 ya udah mereka tenang gitu ya. Darai kemudian ibu-ibu juga namoran air dikit. Mau nggak dicandung seperti itu? Enggak. Bohong. Enaknya sih punya suami itu milik sendiri ya. Iya milik sendiri enaknya. Iya ya. Dan itu berkaitan juga kalau banyak istri akan tentu banyak anak. Dan juga akan punya persoalan lain dalam pembagian harta waris. Pasti akan nambah rumit ya. Kita nyaranung lah. Nasihat buat laki-laki ya, seperti rumit ya. Karena sebenarnya motif dari nyandung kita ini beda dengan Kanjeng Nabi soalnya kan. Ya. Kalau perempuan kalau dengar suaminya mau nikah, so bisa nggak kayak Nabi nyandungnya gitu ya. Tapi kan motifnya mengangkat derajat janda-janda yang ditinggal wafat oleh syahid suaminya, ya kan. Suaminya wafat di medan perang. Nah, mereka menjadi janda, diangkat oleh Rasul dinikahi. Sudah pada tua lagi janda gitu ya.
pada tua jadanya ya. Jadi cek orang mau alam. Oh gegelin itu geus karolot geus pareot lah. Geus teu sembang. Ya jadi motif kita mah kan tidak begitu kan. Zaman sekarang orang motif nikah itu karena birahi. Karena kebutuhan hasrat biologis kan. Makanya carinya yang muda. Kan? Yang bersih, yang bohai lah. Punya mau. Yang sesuai dengan keinginan birahi lah. Wah mungkin yang anu ngespeo. Nini mau mungkin. Kecuali lah nini anu bungar meureun bisa wae. Kalian diracunin antara yang maut gitu ya. Nah gitu ya. Jadi pernikahan itu akan berdampak juga kepada pembagian harta waris. Ya kan? Lalu nanti bagaimana? Ada yang bertanya. Kemarin ada yang konsultasi. Seorang meninggalkan satu istri, 3 orang anak. Tadinya 4 anaknya, lalu meninggal 1. Nah, dia punya anak lagi, berarti kan cucunya. Jadi 3 orang anak dan 2 orang cucu. Si cucu itu dapat nggak? Tidak dapat warisan si cucu mah. Karena terhalang oleh anak. Nah, gitu ya. Karena si cucu itu dapat warisannya ketika ayahnya meninggal. Ya kan? Ya itu. Kan si anaknya meninggal nih, punya anak. Nah, makanya dari situlah dia dapat warisannya, bukan dari kakek gitu. Tetapi kalau mau ngasih ya yang tergantung kepada yang dapat itu ya, anak yang 3 itu. Kalau mau ngasih silakan. Dan bisa juga dengan wasiat kayak tadi. Ke cucu itu tidak bisa memberikan warisan, tapi boleh dengan wasiat atau hibah. Kalau hibah mah boleh waktu meninggal membuat pernyataan, ya, saya nama ini dengan ini memberikan atau menghibahkan tanah seluas 1000 meter yang berlokasi di Garut kepada cucu saya bernama ini. Tanda tangani, kemudian saksi. Nah itu hibah. Dan itu harus diketahui oleh ahli waris. Ya nanti ketika meninggal tidak digugat. Sebab ini terjadi pada almarhum ibu saya. Ibu saya itu kan cucu. Ya. Jadi ceritanya, uyut saya itu namanya Bapak Sama, punya istri yang saya ketahui 3. Dan uyut saya itu yang pertama. Istri pertama uyut saya namanya Mbah Namah. Kemudian beliau punya putra namanya Rohanah. Nah, Rohanah wafat. Lahirlah ibu saya, Titin. Nah, anak-anak dari istri kedua dan ketiga itu dapat warisan. Tetapi ibu saya kan tidak, karena cucu. Maka beliau diberi tanah lewat hibah. Tanah kebun. Nggak jauh dari rumah. Ketika wafat, ternyata anak-anaknya tidak yakin itu hibah. Sudah ada surat hibahnya ditulis tangan sendiri oleh uyut saya. Dengan tulisan tangan yang khas Gening dulu, Mas Kamiri, kayak gitu tulisannya. Tanda tangan gitu ya. Tulisannya itu tulisan huruf sambung ini gitu ya. Dan itu otentik sebenarnya, tetapi tetap saja anak-anak itu ragu ya. Pada akhirnya ibu saya ngasih sebagian kepada anak-anak yang menuntut itu, gitu ya. Apalagi kalau tidak ada bukti, ya, itu akan jadi persoalan. Apalagi kalau tidak ada bukti, maka harus ada bukti tertulis. Hibah atau wasiat harus ada bukti. Dan wasiat itu tentu harus kedengaran kan oleh orang yang mendengarkan wasiatnya. Hai anak-anakku, sebagai ahli waris Bapak, tanah yang di Limbangan sana tolong berikan kepada teman saya, Ustadz Anu. Nah, mereka harus tahu itu ahli waris semuanya. Tapi tadi tidak boleh protes. Bapak entong atuh. Kan yang punya tanah itu kan ayah. Hak mutlak ayah itu mau diberikan ke siapapun. Tapi batasannya berapa? Maksimal 1/3.
Ya, kalau mau berwasiat atau mau hibah maksimal sepertiga dari harta warisan. Jadi anak tidak bisa protes. Kalau semuanya boleh protes. Jangan semuanya, tidak boleh Pak, karena itu menurut aturan Islam maksimal sepertiga. Gitu, ingatkan. Setengah pun jangan. Sebab kemarin juga ada yang konsultasi ke saya, Pak, kalau saya tidak punya anak ya, terus saya hibahkan semuanya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dihibahkan semuanya, sebab ada ahli waris. Kalaupun tidak ada anak, ada orang tua, ada saudara. Jadi kalau tidak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, masuknya nanti ke saudara. Ya, jadi kalau mau hibah ke teman, ke saudara, jauh misalnya ke guru, ke siapa, jangan lebih dari 1/3. Ya, dari itu pun kita harus yakin tanah itu dimanfaatkan dengan baik. Kalaupun dijual nanti uangnya dimanfaatkan buat di jalan yang benar. Harus yakin kita orangnya baik gitu ya. Seperti kita sedekah, Bu. Boleh nggak sedekah kepada yang ngamen? Boleh ya. Misalnya ada yang datang ke rumah nih, genjereng, nggak jelas gini nyanyi nantinya, nggak usah kayak langsung ngasih misalkan ibu teh 2.000 rupiah. Nah, jika ibu yakin itu uangnya akan dibelikan minuman keras, dosa. Sama dengan kita mendukung maksiat, gitu ya. Walaupun tidak yakin, mungkin gambarannya kelihatan, oh itu tukang mabok, kan kelihatan berarti ya, nggak usah dikasih. Gitu. Tapi kalau kita yakin, oh ini kayaknya nih bakal dipakai untuk kebaikan, kelihatannya. Ayat tuh ngamen gitu ya, arahnya kayak gitu. Kalau kita misalnya curiga, jangan ngasih. Oh ini bisa dipakai, minimal dipakai beli rokok nih, udahlah jangan. Atau mungkin dipakai beli mabok-mabokan. Jangan. Ada orang yang berpendapat kita tidak usah banyak nanya, kalau mau ngasih aja. Tetapi kan akan lebih baik manfaat dari uang kita itu kalau digunakan di jalan yang benar. Dan kita harus lebih baik bersedekah itu kepada orang yang dekat dengan kita, agar kita tahu sehari-harinya kan gitu ya. Tetangga nggak punya beras, ya udah kasih. Nah itu yang paling jelas. Kita yakin dipakai untuk kebenaran gitu. Ulah nu terkena gitu, apalagi penampilan yang tidak meyakinkan, tahu dianting segala macam. Gitu. Nah kayak gitu ya. Termasuk juga kayak tadi, mau berhibah, mau wasiat, kita harus yakin akan dimanfaatkan di jalan yang baik. Termasuk juga yang Ibnu Sabil ya, suka ada juga kan. Saya kehabisan ongkos. Ada itu. Banyak waktu saya di Masjid Raya itu hampir tiap hari ayah. Ayo sekian minggu datang doi si eta doi. Ayo kehabisan ongkos adik kadinya anak make naon atuh si eta teh. Kehabisan ongkos deh, kehabisan ongkos deui. Cek urang mah nong ka mana-mana atuh teu boga ongkos mah nya. Atuh terus kehabisan ongkosnya geus tok ini atuh cicing di imam. Terus ayo maneh deui geuning eta datang eta deui wacana teh. Kehabisan ongkos ya terus. Kalau kita tidak yakin jangan dikasih. Dan kalau kita yakin itu akan dipakai maksiat, ya jangan. Tapi kalau kita yakin, oh ini orangnya baiknya. Termasuk kalau saya di perjalanan ini sekalian sih oga ya. Di rel kereta juga suka. Kalau saya, kalau dia lagi ngerokok, saya tidak kasih. Kalau saya lagi ngerokok tuh si oganya lagi ngerokok, mau dikasih. Minimal kita yakin akan dibelikan rokok gitu. Karena betul ngerokok mah kita tidak yakin dia merokok atau tidak kan. Jadi kalau sedang ngerokok, yakin dia sedang ngerokok, berarti akan dibelikan rokok gitu. Di antaranya seperti itu selektif. Jadi kalau mau sedekah ya sedekah yang dekat aja lah. Kalau mau ke sabilillah jangan jauh dari Madura ya. Suka ada yang dari Madura itu ngasih surat proposal. Ini saya dari Madura mau membangun panti yatim piatu. Kenapa jauh-jauh? Di sini aja di Al-A'raf ngasihnya. Di pesantren ayah saya juga ada, datang. Dan lagi pula ada orang yang minta bantuan, dia suka ditunjukin ke pesantren.
ke pesantren muslimin milik ayah saya di Antapani. Namanya pesantren itu lembaga sosial apa ya? Datang ke orang teh. Bapak, assalamualaikum, saya dari Madura ngasih surat. Madura ya tertekop nantinya Madura. Ini untuk pembangunan apa? Pembangunan asrama yatim piatu Bapak. Oh iya. Terus saya tunjukin tuh di pinggir jalan tuh, saya juga nyimpen kotak infak. Tiap hari kan kotak infak di situ ada. Saya juga lagi mencari dana. Gitu. Akhirnya dia pulang lagi. Jauh-jauh ke Madura emang orang yakin di Madura dibangun gitu ya. Yang dekat aja tuh ngebangun tuh kalau mau bantu mah ya. Al-Arab lagi ngebangun langsung cash aja atau di transfer gitu. Jauh-jauh ke Madura gitu ya. Bukan kita suuzon, harus yakin dong bahwa uang kita itu manfaat benar. Nah kalau ingin tahu dan yakin ya yang dekat. Al-Arab atau yang tetangga kita Al-Muhajirin atau di masjid yang lain gitu ya. Gak usah yang jauh-jauh lah kalau usah. Kecuali lamun urang geus kaleuwihan teuing duit. Rek bagikeun. Ya. Ada pula orang yang membagi-bagi uang teh di atas loteng di aur-aur, sekayanya. Itu saya kira tidak efektif itu. Pertama banyak yang madoratnya. Kedua kelihatan banget riaknya. Ya. Kenapa madorat? Ada orang kan yang muda dapat banyak nanti itu. Nenek-nenek kagiles. Kenapa nggak langsung dikasih saja ke rumahnya gitu ya? Di ke rumah nenek, tolong kasihin ke rumah nenek anu gitu ya. Kenapa di aur-aur di loteng gitu? Wah, sekian juta. Atau nu anak muda mah menang banyak. Nenek aja aki-aki itu mana? Akhirnya salah sasaran. Jadi dalam pemberian sedekah kayak tadi wasiat atau hibah ya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dan kalau ibu berhenti di lampu merah, di situ ada pengamen, kemudian penjual asongan, pedagang asongan, ada yang ngosok ngelap-ngelap kaca, ada nondai badut. Kalau ibu punya uang 5.000 tuh kemana itu yang paling baik? 5.000 deh. Ingin ibu berbuat dengan 5.000 ini kepada salah satu dari mereka. Gimana kira-kira? Ke pengamen? Pedagang asongan aja. Saya beli kopi satu harganya 4.000 tuh ya. Mang kopi. Bikinkan kopi naon? Budai. Dah. Berapa? 4.000. Ini 5.000. Kembaliannya ambil. Itu lebih baik. Daripada mereka tukang ngelap, pengamen, pengemis gitu ya. Kita harus menghargai perjuangan orang yang sedang mencari nafkah. Jadi dia tidak menghinakan dirinya dengan mengemis, tapi berdagang. Dan Rasul sangat menghargai itu. Orang yang mengemis itu hina, walaupun penghasilannya lebih besar. Memang lebih besar jadi pengemis itu. Kalau baru mereknya, ibu-ibu di sini nggak usah deh. Lumayan berkurang merentah pendapatan mereka ya. Kalau bersedekah ke pedagang aja, termasuk pedagang-pedagang saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya komunitas kita yang punya jualan di WA kan nawarkan ya, dukung dong. Oh, mau numpang promosi ya, ayam geprek 10.000, kayak gitu. Ambil pesan 5 gitu ya. Untuk Jumat Berkat suka banyak yang nawarin ya. Aku 10, aku 20, nah kayak gitu. Itu mengandung ibadah sedekah, walaupun kita cuma belanja gitu ya. Yang kayak gitu yang berkualitas sedekahnya. Yang besok kita mau bikin risoles promosi, biasanya 2.000-an jadi 1.000-an. Siapa yang pesan? Aku pesan 10, aku pesan 20. Langsung dikirim ke Al-Arab. Nah, yang kayak gitu yang berkualitas. Dipakai lagi, dimakan lagi ke orang-orang yang beribadah lagi. Kayak gitu. Jadi pada para rogo kita sedekahnya, udah yang di WA saudara-saudara kita itu hukum aja. Gitu ya. Jadi sudah belanja tapi mengandung ibadah. Jadi berkaitan dengan pemberian ya. Jadi macam pemberian di kita itu kan hibah, wasiat, wakaf gitu ya. Ada lagi hadiah ya. Kalau hadiah mah pada orang yang berjasa ya, atau berprestasi, itu hadiah. Misalnya ibu
memberi sesuatu kepada ustadz yang ceramah itu namanya hadiah. Hadiah. Kanjeng Nabi tidak mau menerima sedekah tapi mau menerima hadiah. Jadi sedekah mah kesannya kepada orang yang lebih rendah gitu, kayak tadi pengemis gitu ya. Nah, saya juga tidak mau menerima sedekah. Hibah aja, hadiah aja lah. Jadi di amplopnya tulisan hadiah gitu ya. Kanjeng Nabi tidak menerima sedekah, ya hadiah aja. Jadi hadiah itu kepada orang yang dianggap berjasa atau berprestasi, ya. Anak kita, ranking 1, kasih hadiah Bu, uang ataupun barang, kasih. Itu penghargaan, itu reward ya, bagus. Prestasi kayak adik anak saya yang bungsu, kakaknya yang pertama, kakak yang sulung ngasih ini, mau ngasih HP ya, mau ngasih HP. Kalau anak saya yang bungsu dibilangnya kan ayang nanti kalau ranking 1 nanti kasih iPhone. Makanya dia semangat sekarang nih, kalau berhasil akan dikasih iPhone. Itu namanya hadiah ya, iPhone katanya. Dan kalau hadiah kepada ustadz ya itu pahalanya lebih besar Bu, lebih besar pahalanya, sungguh ini mah. Iya. Kalau kasar sih Ibu mah percaya. Iya. Ibu misalnya nih ngasih ongkos kepada orang yang mau pesantren ya, tetangga nih mau pesantren. Nah, mau berangkat kemana? Mau ke pesantren. Oh, mau berangkat lagi. Nih, buat ongkos kasih misalnya 20.000 nih Ibu ngasih. Itu pahalanya besar. Misalnya ibu tidak punya anak yang pesantren, tapi tetangga punya anak pesantren, kasih ongkos. Itu gede pahalanya itu. Sabilillah itu. Nah, kapan mau berangkat lagi ke pesantren? Besok Bu, kasih 50.000 gitu ya. Gede pahalanya itu. Anak saya waktu mau berangkat ke Mesir 4 tahun yang lalu, itu tetangga ada yang ngasih amplop tebal banget. Dibuka 3 juta Ibu. Kan pernah ibunya? Pasti kan pernah. 3 juta itu ngongkosan kapun anak. Saya juga baru menerima amplop sebesar itu untuk anak yang mau pesantren. Kalau untuk yang lain mah pernah. Kalau untuk yang pesantren mah baru deh. Kanal, tapi kata bisa ditutupkan itu amplop. Kasihkan ke mama. Mama ya dari mamanya Gani, namanya Ibu Haji Wiwi. Pasti itu 3 juta. Karena tuh orang mah bisa 3 juta oke atuhnya. Kalau ada yang mau pesantren 300.000 atuh. Untuk 300.000 tergaduh 30.000 atuh. Piraku. Tuh boga 30.000 atuh. Itu era. Jangan ya kan ongkos pesantren 30.000. Masya Allah. Angkot tidak ke mana coba 30.000. Harap sabaraha tidak ojek. Cukup tidak keharap-harap acan. Makanya pesantren nak Tasik coba itu. Di Tasik osok 3.000 aja. Dan ibu juga boleh mengajak teman-teman. Ibu-ibu, ini ada tetangga kita nih anaknya mau pergi ke pesantren, kita nyumbang nih bareng-bareng, boleh. Itu bagus ngajak kebaikan. Masa orang 1.000 juga karena ibadah kan jadi ngumpul tuh. Nah, mau mungkin 1.000-nya ibunya. Sama seorang 5.000 lah, 5.000. Ayo 50.000. Ya, punten ibu-ibu anak Arab tua. Itu pahalanya gede Ibu kayak itu tuh. Jadi ulah nutup para rumus sedekahnya yang berkualitas, pilih sasarannya yang baik. Ke anak yang memesantren begitu besar pahala anak. Komo ka ustad nam. Kan gitu logikanya. Iya, pasti gitu. Kalau ngokosan ustad tong tanggung. Sing gede. Pahala gede bisa. Gitu. Ini kadang-kadang itu para rumus sedekah teh mana? Ayah rajin di luhur loten, di aur-aur yang jelas. Jadi pilih yang efisien tapi berkualitas sedekah.
Kemana lagi yang baik? Janda-janda yang jompo, yang tidak punya anak yang mengurus. Yang jangan jauh-jauh, yang kita yang tahu gitu ya, kitanya yang tahu sehari-hari. Atau kita datang ke panti jompo langsung, boleh. Wah, di sini ada nenek-nenek banyak kan nih, ngasih apalah, mau ngasih uang, mau ngasih makanan, itu kayak gitu. Berkunjungnya ya ke tempat-tempat kayak gitu, ke panti yatim, ada yatim disumbang. Tapi supaya pahalanya utuh, jangan ria. Itu penyakitnya, Bu. Rugi kalau kita ria. Gede sedekahnya mah, tapi ria. Aduh. Rugi gak? Rugi banget itu. Harusnya pahalanya utuh, di akhirat ternyata tidak ada pahala. Kenapa? Ria. Bahaya itu ria itu. Nanti diliput ya kalau ibu sedekah, diliput. Masuk ke YouTube. Padahal di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di antara panasnya yaumul araf, yaumul mahsyar adalah orang-orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ibaratnya tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Yang kayak gitu yang berkualitas deh. Sudah mah sedekahnya berkualitas, ke anak yang masantren dan ke ustadz, kemudian memberikannya secara diam-diam, itu diliput. Pak Ustadznya sangat tinggi. Ada yang tahu, bukan Pak Ustadznya. Kamu di pasihan terang kasasah. Mau apa dia kembali terang kasasah? Iya mah, kadang-kadang hal-hal yang bersifat rahasia pun jadi ria. Contohnya tahajud. Sholat tahajud itu harusnya menjadi rahasia kita dengan Allah saja. Ulah aya nyaho, malah di HP. Langsung WA, alhamdulillah beres sudah tahajud malam ini. Begitu indah rasanya tahajud malam ini. WA. Aduh ya Allah, rugi banget deh. Rugi bingit deh. Rugi nggak itu tahajudnya? Tahajud itu jangan ada yang tahu, Ibu. Ya kecuali pasangan kita lah gitu ya. Kalau ibu lagi tahajud, suami mungkin tahu. Tapi ulah nggak jadi bulah kok. Bapak-bapak tinggal di tahajud. Tekudu antep Itu yang rahasia, itu yang gede pahalanya itu. Sedekah ataupun tahajud. Ini malam. Tidak di HP siangnya cerita ke ibu-ibu yang lain. Tadi mah biasa nunggu ganti jam 2:30, tadi mah jam 3. Jadi tahajud nanti asar lebih cepat gitu kumahannya gitu nya sagala dicaritakeun teh kudu atuh ibu lah. Penting teh dicaritakeun eta. Henteu kan enggak penting. Bungkus dengan rapi itu tahajud itu. Ini mah kalau diblokir kan dibuka. Yuk sholat tahajud abdi ya. Nggak usah dibuka. Tutup rapi-rapi di lakban, Bu. Di lakban itu tahajudnya. Sedekahnya juga di lakban, jangan ada yang tahu deh. Kecuali kalau memang tidak sengaja orang lain tahu ya. Bukan keinginan kita itu mah. Yang disebut ria itu kiranya ingin dilihat, ingin dihormati, ingin dipuji-puji oleh orang lain. Gitu. Ibaratnya kata Allah seperti kamasali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fa tarakahu soda. Seperti kita menyimpan tanah sedekah tuh ya, di atas batu hitam yang licin, tiba-tiba hujan gede, tersisa enggak? Tidak tersisa, pahalanya hancur. Kayak gitu yang ria deh. Capek tahajud nama lumayan 11 rakaat, khusyuk deh, bacaan lagi panjang. Yang pertama, rakaat yang pertama surat Az-Zariyat sampai tamat. Rakaat keduanya surat 52-nya At-Tur. Rakaat yang ketiganya surat 53-nya An-Najm. Rakaat yang keempatnya 54 surat Al-Qamar.
Itu kalau ibu tutup rapi-rapi, gede pahalanya teh. Ya Allah. Dan kita akan betul-betul merasakan dekat dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah, membaca Al-Quran, firman Allah kan gitu ya. Nah, setelah beres, bungkus. Ulah itu apa? Adek tak iya, gogodana teh iya, kayak mau pasang status wae. Tidak dipoto kitanya mah, sajadahnya yang dipoto. Sekarang ini gitu. Bukan orang sini, orang Australia mungkin itu mah. Kan kadang-kadang ada yang ngajak ayo gitu, sama saya mengingatkan gitu tujuannya. Saya menganjurkan jangan waktu tahajudnya kalau mau ngajak, sore-sorenya. Ya, ibu nanti kita malam salat tahajud. Perkara malam nanti bangun atau tidak, biarin. Masing-masing aja. Jadi kalau mau ngajak sebelumnya aja. Jaga bisi jadi ria itu tahajud orang. Ngajaknya sore-sore aja sebelum tidur. Ibu-ibu yuk kita tidur biar nanti kita bisa malamnya bisa tahajud. Lain WA-an bertahajud teh. Hari abdi mah kana 4 rakaat geuningan Bu. Hari ibu sabaraha rakaat? Atulah gitu tahajud mah. Ya, jangan gitu tahajud mah rahasia itu. Rahasia ada udah. Bahkan kata Allah, engkau Muhammad, Allah tahu bahwa engkau tidak akan mampu sholat 2/3 malam atau setengah malam. Begitu pula orang-orang yang mengikuti kamu. Kebanyakan umat Kanjeng Nabi itu hanya mampu 1/3 malam terakhir aja. Itu pun jarang yang mampu lagi ya. Jadi 1/3 malam tadi hitungnya berarti jam 2 sampai jam 4:30 ya. 1/3 malam pertama kan sekitar jam 6 sampai jam 10 tuh ya. Malam yang keduanya, 1/3 malam keduanya berarti jam 10 sampai jam 2. Nah jam 2 sampai pagi, nah 1/3 malam terakhir. Jadi kata Allah, kamu Muhammad, Allah tahu kamu tidak akan mampu 2/3 malam. Jadi mulai berarti jam 10 malam sampai subuh. Atau setengahnya dari jam 12 malam. Jarang yang mampu kata Allah. Ya kan? Ngaku ya. Pernah jam 12 malam sampai subuh? Iya. Allah juga sudah tahu itu. Kalian tidak akan mampu sholat setengah malam dari jam 12 sampai subuh. Nah, banyak yang mampu 1/3 malam terakhir. Kata Allah, ya kira-kira 1/3 malamnya jam 2-an sampai jam subuh. Nah, bertahap latihannya mah. Misalnya kalau subuh sekarang jam 4 nih, 3:30 aja dulu. Setengah jam sebelumnya. Mampunya berapa rakaat? Boleh. 2, ternyata sudah 4 rakaat, hampir subuh nih. Witir 1 rakaat. Jadi dapat 5. Sekian minggu terus begitu 3:30. Nanti tambah lagi kira-kira 3/4 jam. Berarti jam 3:4. Bisa nambah mungkin 3 rakaat gitu ya. 4 rakaat lagi deh. Jadi 6 ditambah 1 jadi 7 boleh. Jadi yang paling penting kalau sekiranya kita sudah yakin akan mau subuh, segera witir 1 rakaat. Kadang kan ada jadwal tuh, kira-kira jam 4 kurang 5 menit ibu sholat 1 rakaat. Kalau masih agak banyak kan 3 rakaat aja witirnya. Terus mundur lagi jam 3, setengah 3 gitu. Jangan langsung dari jam setengah 3, berarti 2 jam ya, sampai setengah 5 atau 1 jam setengah. Jangan dulu langsung deh kalau menurut saya, bertahap aja. Dan ininya simpen, ininya nih, nggak goda. Jauh-jauh nih kalau waktu tahajud. Jadi sebelum tidur aja kalau mau main ininya nih. Ibu, yuk kita tidur yuk, nanti malam mudah-mudahan bisa bangun tahajud. Ya, simpen. Tidur, waktu tahajudnya entong diajak ya mantep ya. Ibu khusyuk tahajud kepada Allah saja. Kira-kira sudah idealnya kan 8 rakaat tambah 3.
Ya, dua, udah 8, lalu witir 3 rakaat. Witirnya boleh langsung 3 rakaat atau 2 ditambah 1 boleh. Ya. Nah doanya, kalau yang sudah hafal silakan. Kalau hadis tahajud itu doanya ada dalam hadis ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal ardi, dan seterusnya. Boleh nanti disimpan aja di depan sajadah atau di buku gitu ya. Jangan di HP, saya bilang jangan di HP nih. Nanti habis itu pengen status. Di buku atau di kertas saja ditulis doanya. Nah setelah itu, setelah beres doa itu, boleh ikut doa apa saja yang baik. Ya Allah, anak-anak saya sing lulus ujiannya. Ya Allah, suami saya sing ulah nikah deui. Sing husuk kita tengah doa. Bisik ayah keinginan suami gitu kan. Jadi kuat-kuat doa jeung suami ibu. Kan suami juga berdoa, ya Allah semoga istri saya solihah, ridho dicandung, bisik itu ngadoa. Ibu pak kuat-kuat ngadoa. Pak kuat-kuat anak ibu ya. Biar nanti kan dinilai oleh Allah. Wah, siapa yang lebih kuat berdoanya nih, lebih khusyuk nih. Itu yang dikabul. Jadi ibu harus berlatih. Oh, kalau saya berdoa gini, saya berdoa gini gitu. Tapi bagusnya dua-duanya berdoanya yang selaras, ya, untuk anak-anak yang soleh gitu ya. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan kayak tadi, kita harus beribadah termasuk sedekah yang berkualitas, uangnya berkualitas, orang yang menerimanya pun berkualitas. Kita tahu. Jadi kalau ingin kita tahu uang kita dimanfaatkan untuk ibadah, ya ke aktivis masjid aja, ke Makbul, Pak Yudi itu. Pak Yudi ini ada makanan yang ada uang. Manfaatnya jelas, Pak Yudi itu kan aktivis masjid tuh. Harusnya ke Abah Soleh, ke para DKM, para imam, kayak gitu, yang jelas, ya. Sedekahnya yang jelas, biar ibadahnya, pahalanya besar, dan kita pun yakin dimanfaatkan untuk ibadah. Ulah ke para rubuh gitu ya. Itu saja, sudah cukup 1 jam. Saya di sini tadi jam 16 lebih 20-an, sekarang 30-an. Ada sedikit pertanyaan mungkin silakan. Enggak. Iya. Pada prinsipnya sholat witir itu sholat terakhir, penutup sholat 1 malam. Pada prinsipnya begitu awalnya. Jika ibu misalnya khawatir nanti tidak akan bangun tahajud, adalah saya witir aja sekarang habis isya. Boleh, mau 1, mau 3, boleh. Kalau yakin mau bangun tahajud, jangan witir. Gitu, kalau misalnya, insya Allah saya bisa bangun, apalagi sudah terbiasa bangun, ya jangan witir. Nanti aja witirnya menjelang subuh. Ini mah kalau misalnya datang jam 9 malam capek, habis dari mana-mana misalnya ya, habis piknik misalnya, kita coba piknik dong, kapan nih? Saya pengen piknik nih. Misalnya nih ya, piknik jam 9 datang nih ya, aduh langsung sholat isya, takut nggak bangun tahajud, witir, baik 1 atau 3. Tapi kalau sudah terbiasa bangun tahajud, nah nanti malam aja witirnya, nanti aja sebelum subuh, nggak usah witir habis isyanya gitu ya. Gitu. Kalau ini mah kalah khawatir. Tapi saya yakin kita semua sudah terbiasa ya bangun malam lah. Ya. Harusnya memang saling mengingatkan sebelum tidur kita. Semoga kita tahajud ini. Mangga ibu. Itu sih memang bukan perorangan, biasanya kan ada pengelola ya. Kalau kita yakin pengelolanya amanah, silakan. Iya, itu kan jauh tempatnya, tapi kan secara persaudaraan mah dekat. Jadi dekat itu bisa dekat rumahnya, bisa dekat kaitan hati, seiman, atau dekat teman sekantor juga dekat, walaupun berjauhan. Jadi dekat itu baik fisiknya ataupun hati gitu ya. Yang dekat tetangga kita kelihatan ya. Nah di kantor orang dekat juga kan kita, walaupun rumahnya berjauhan.
Tapi ketika di tempat kerja kita berdekatan, itu juga boleh. Nah, orang-orang saudara kita di Palestina, mereka jauh tempatnya, nah. Tapi sebenarnya kan secara keimanan kan dekat. Bergaul sekeliling kita itu kan keimanannya. Nah itu boleh. Dan harus memilih penyelenggaranya yang amanah. Ya. Lebih utama dari tetangga, saudara sendiri, atau Oh iya, tergantung ya. Lihat yang paling butuh dulu, Ibu. Lihat yang paling butuh aja. Kalau kita tahu tetangga kita ada yang tidak punya beras, mungkin kalau misalnya ada ya, mudah-mudahan sih tidak ada. Kelihatannya susah banget. Nah itu yang didahulukan. Ke Palestina boleh nantilah, yang lain aja. Ya kan saya mau sedekah ini aja buat yang teman saya atau tetangga saya yang tidak punya beras. Jadi lihat yang paling butuh aja dulu. Jadi kalau ada 2 orang janda, kita mau yang mana yang mau dikasih, pilih yang paling butuh. Tuh. Oh ini mah janda tapi dia punya anak, ya lumayan berada anaknya ya. Yang ini aja, yang tidak punya anak atau yang tidak punya pengurus kayak gitu. Jadi proporsional aja ya, secara adil. Gitu. Termasuk laki-laki juga, kalau mau menikahi janda ya pilih janda yang lebih. Nah. Nah, ya ibu usulkan lah, bapak nanti misalnya kalau mau milih janda, pilih yang miskin dan tua dan penyakitan. Gitu ya. Ya. Nenek saya punya pesantren, nenek saya itu punya pesantren, terus anaknya banyak, terus cerita gitu ya sama teman atau sama tetangga. Itu maksudnya ria nggak Pak Ustaz? Sebenarnya ria itu kan adanya di hati ya. Ria itu niatnya di hati ada. Apakah dia ingin karena kita kan nggak tahu apakah dia ingin dipuji ya. Dengan bercerita seperti itu apakah ingin dipuji atau apa, menjelaskan tentang apa mungkin nggak tahu ya. Jadi masalah riya mah sebenarnya urusannya kita dengan Allah sebenarnya ya. Kita juga tidak bisa mengatakan riya itu ya, nggak usah menuduh juga ya. Kita mah jangan mencontoh orang yang kita anggap perbuatannya seperti riya. Ya kayak tadi tuh ya, sedekah di alun-alun aur-aur gitu ya, kayak jangan kayak gitu kan sedekah. Kan kalau di aur kayak gitu kan sudah mah ingin dilihat oleh orang banyak, ingin masuk ke medsos, lalu apa yang kebagiannya juga nggak merata gitu kan, banyak yang madarat. Jadi urusan riya mah ya kita harus yang menjaga diri sendirilah. Kita harus jaga hati kita masing-masing. Minta perlindungan pada Allah, semoga saya menjadi orang yang ikhlas, tidak riya. Baik ibadah kita yang bersifat mandho ya kayak sholat, saum. Saum kan sebenarnya kan bisa riya itu ya, saum juga digaring-garing misalnya gitu ya. Penampilan kusut, lulus gitu ya. Itu juga ngahaja gitu ya. Itu juga bisa jadi riya gitu ya. Nah, kalau kepalain anak, ini bukan kali cerita gitu ya. Oh iya. Alhamdulillah sama dikasih sama anaknya sekarang lagi ini dibantu gitu. Iya. Dikasih sama anak malah segitu. Itu riya bukan? Apa gimana itu maksudnya? Ya bagus lah kalau anaknya suka ngasih-ngasih, mungkin orang lain akan ya bangga ya, bersyukur. Wallahu alam, itu kan hati urusannya kalau ya. Jadi yang ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa? Kan kita kan nggak tahu ya. Tetapi kalau ibu mau bercerita seperti itu, usahakan jangan ada riya dalam hati kita. Iya. Kalau bersyukur mah boleh aja ya, bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, harusnya diperlihatkan juga kepada orang lain syukur kita itu. Ini, alhamdulillah. Ini saya contohnya nih. Kemarin saya kan baru naik pangkat. Alhamdulillah saya naik pangkat dari 3D ke iya. Nah, ini contohnya nih. Kemarin saya baru diangkat dari 3D ke Fatah. Nah, insya Allah nanti saya mau syukuran, mau bikin tumpeng, nah kayak gitu. Jadi harus kerasa sama orang lain juga gitu ya. Kalau dapat nikmatnya, alhamdulillah saya kemarin dapat rezeki sekian, ngomong hungkul gitu ya. Orang lain nggak bagi-bagi, nah itu tuh ngabibita itu namanya. Iya. Gitu harusnya. Jadi saya kan kemarin dapat nikmat tuh. Kalau dapat nikmat boleh kita ceritakan. Tapi harus kebagian juga bentuk terus syukurnya itu. Jadi kalau bersyukur pada Allah kita kan ya berterima kasih alhamdulillah. Nah kepada sama manusia ya dengan sedekah itu.
nyiapkan tumpeng kayak gitu ya, makan-makan lah, ajak ke tukang sate kayak gitu. Tapi kalau di sini mah maaf saya enggak ya, di kantor ini mah masalahnya. Ya. Soalnya nggak ada kaitannya dengan pekerjaan saya ini mah. Kan saya kan di kantor pada kan nanya gitu, Pak Haji kapan naikkan pangkatnya, keterimanya? Kan langsung di-share dulu deh. SK saya itu langsung di-share sama teman yang dari kantornya. Wah, Pak Haji Ade sudah naik pangkat, oi, di antosnya, gitu kan langsung. Di antos, artinya kan dia menagih kan, itu menagih mau ditraktir. Jadi bentuk syukurnya kayak gitu dalam bentuk sedekah. Itu nanti saya akan mau mentraktir teman-teman karena ya itu karena bisa nyumput karena sudah pada tahu mereka gitu. Zaman ayeuna mah ketahuan atuh. Rek urang nyumput oge. Itu ari ieu bukti naon. SK-nya sudah turun gitu kayak gitu. Ya udah, memang saya juga berniat mau gitu ya, walaupun tidak begitu ya harus. Memang harus ketika dapat rezeki ya harus bersyukur. Nah, kepada sama manusia bentuknya ya bersedekah kayak gitu. Iya. Ibu-ibu nggak mau. Oh, ibu-ibu mau apa lagi? Tidak ada kaitannya ibu-ibu mah. Kecuali kalau saya di sini misalnya ini, Pak Ade sekarang diangkat menjadi ketua paguyuban imam seprovinsi. Nah itu boleh, ada kaitannya dengan tugas saya. Ibu-ibu ditraktir ke saya. Kalau saya diangkat jadi ketua paguyuban imam seprovinsi gitu ya. Pasti diajak itu ke tukang sate itu tuh. Ya lihat-lihat aja gitu. Iya lihat doang gitu kan. Saya kan mau ngajak, bukan mau ngajak makan-makan. Saya mau ngajak ke tukang sate gitu, lihat-lihat doang. Ya, atau ke rumah makan ponyo juga boleh. Makan ponyo gitu kan? Iya lihat-lihat doang yang sedang masak gitu maksudnya. Iya, gitu ya, Bu ya. Sudah cukup waktunya, sebentar lagi maghrib. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'adihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'al jannata maswahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qamina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.